Baik, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya Mubaku Damar, memiliki pengalaman 5 tahun lebih di bidang olahraga, dan saya pun juga sudah expert pada beberapa cabang olahraga, yaitu salah satunya basket dan juga sepak bola. Karena pengalaman saya dari saya kecil, saya sudah berkecimpung pada dunia olahraga tersebut. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan salah satu ide bisnis yang memang akan menjadi inovasi besar ataupun pergerakan besar untuk industri olahraga di kota Jogja terkhususnya. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan BQ Sport Arena. Nah, di sini kita akan mengangkat beberapa problem atau latar belakang masalah kenapa BQ Sport Arena ini diciptakan, kenapa ini dibuat, kenapa ini menjadi suatu inisiator dari saya sendiri. Di sini BQ Sport Arena itu terbentuk atas dasar adanya fasilitas olahraga yang masih kurang lengkap di kota Jogja terkhususnya. Bukan hanya indoor, tapi juga outdoor sangat amat masih kurang di kota Jogja ini, masih sedikit. Kemudian cuaca dan faktor lingkungan yang tidak mendukung, yang mana memang di kota Jogja terkhususnya itu cuaca di sini tidak mendukung atau banyak sekali terkadang siang hari panas, malamnya hujan. Jadi ketika kita sudah mengagendakan untuk bermain tadi siang hari atau di malam hari, cuacanya selalu berubah-ubah. Dan ini menjadi kendala apabila kita ingin berolahraga pada lapangan yang bersifat outdoor. Karena cuaca, jadi kita tidak bisa melaksanakannya. Nah, kemudian yang ketiga, kesulitan mencari lapangan yang fleksibel dan juga mudah diakses. Kebanyakan saat ini lapangan yang bagus ataupun lapangan yang bisa kita bilang standar itu berada di daerah yang jauh dari kota, sangat jauh. Jadi itu bisa memakan kurang lebih waktu setengah jam dari kota. Oleh karena itu, BQ Sport Arena yang diciptakan supaya apa? Supaya untuk mempermudah teman-teman yang berada di kota Jogja dan sekitarnya itu lebih fleksibel menjangkaunya, lebih dekat untuk merich arena olahraga ini. Kemudian kurangnya tempat berkumpul dan berlatih yang terintegrasi untuk komunitas olahraga. Nah, kita dapat mengetahui bahwa komunitas olahraga ini saat ini sudah sangat amat banyak sekali. Nah, di sini kita belajar bahwa dengan banyaknya komunitas olahraga saat ini, kita harusnya dapat bermain ataupun berolahraga di tempat yang berbeda-beda. Namun sayangnya di sini lapangan yang tersedia terkhusus di kota Jogja itu masih sangat sedikit dan terbatas pilihannya. Oleh karena itu kebanyakan dari teman-teman merasa bosan dengan fasilitas yang itu saja, ataupun banyak sekali fasilitas yang sudah bisa kita bilang kurang layak untuk digunakan. Nah, kurangnya tempat ini ataupun pilihan-pilihan mereka dalam bermain ini menjadi problem juga, menjadi masalah juga. Kenapa di Jogja saat ini masih sangat minim sekali untuk fasilitas olahraga. Kemudian permintaan pasar yang meningkat untuk fasilitas olahraga berkualitas. Bisa kita lihat sekarang banyak sekali Gen Z ataupun milenial yang sudah beralih ataupun saat ini trennya adalah sedang olahraga gitu. Biasanya dengan adanya fotografer mereka lebih tertarik ataupun lebih berminat untuk olahraga, terutama untuk memberi makan sosial media mereka pribadi atau memberi makan sosial media mereka masing-masing. Itu salah satu 5 problem utama kenapa BQ Sport Arena ini diciptakan. Kemudian BQ Sport Arena ini hadir dari beberapa masalah-masalah utama ini. Dari mana BQ Sport Arena ini hadir? Nah, BQ Sport Arena ini hadir sebagai solusi untuk menyediakan lapangan indoor yang lengkap. Di sini terdapat 3 cabur, yaitu lapangan indoor futsal, lapangan indoor basket, dan juga lapangan mini soccer. Yang mana 3 cabang olahraga ini saat ini menjadi tren tertinggi atau permintaan fasilitas arena olahraga tertinggi di kota Jogja ataupun di Indonesia malah saat ini. Nah, dengan adanya fasilitas indoor ini, BQ Sport Arena hadir. Hal ini diharapkan dapat mengantisipasi adanya masalah-masalah seperti cuaca yang tidak mendukung. Mereka sudah dapat fasilitas indoor, bahkan ketika hujan ataupun ketika panas mereka tetap dapat berolahraga dengan baik. Mereka dapat berolahraga dengan sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus terganggu oleh cuaca. Kemudian juga sistem reservasi online yang praktis, lebih mudah, hanya dengan chat ataupun menggunakan aplikasi yang akan kita ciptakan nanti, mereka akan lebih mudah ataupun proses yang akan dilaksanakan dalam reservasi menjadi lebih mudah nantinya. Kemudian BQ Sport Arena juga akan mendukung komunitas olahraga. Mereka akan bekerja sama ataupun memberikan membership kepada komunitas yang akan bermain secara rutin, entah di hari Senin, Kamis, ataupun Selasa, Jumat. Kita akan memberikan membership ataupun potongan harga bagi mereka. Dan tentunya kita dengan fasilitas indoor yang kita ciptakan, kita akan
mendukung sarana prasarana yang standar ataupun berkualitas sesuai dengan aturan dari setiap cabang olahraga, dari basket, futsal ataupun mini soccernya. Nah, kemudian produknya di sini BQ Sport Arena ini fasilitas lapangan olahraga indoor yang menggabungkan antara basket, futsal dan juga mini soccer. Tentunya dari produk ini kita memperkenalkan banyak sekali fungsi-fungsi yang sangat bagus, sangat unggul, sangat layak untuk dapat menjadi pilihan masyarakat Jogja saat ini untuk bermain di BQ Sport Arena. Dimulai dari sistem reservasi online, kemudian pencahayaan otomatis yang sudah menggunakan LED jadi lebih hemat energi, kemudian ventilasinya yang optimal kita ciptakan supaya fasilitas indoor ini tidak pengap ataupun konsumen yang bermain, yang berolahraga itu tidak merasa kepanasan di dalamnya. Kemudian kenyamanan serta kemudian akses bagi pengguna dari BQ Sport Arena ini. Kita akan memberikan suatu ruang yang aman, nyaman, efisien, sekaligus mendukung pengembangan komunitas, sekaligus juga prestasi atlet dengan standar yang profesional. Nah, di sini sudah ada business model canvas yang saya ciptakan secara rinci, secara detail, secara menyeluruh di sini. Mulai dari key partnersnya, kita akan bekerjasama dengan vendor-vendor perlengkapan olahraga dalam pembangunannya. Kemudian kita juga akan bekerjasama dengan sekolah dan universitas yang tentunya nanti akan menggunakan fasilitas lapangan kita sebagai untuk entah itu berolahraga ataupun berlatihan untuk kompetisi. Kemudian juga ada key activitiesnya juga di sini sudah dijelaskan sangat banyak sekali. Kemudian kita langsung saja kepada poin pentingnya, itu cost structure-nya. Di sini kita menggunakan biaya pembangunan dan juga perawatan fasilitas lapangan, lalu ada gaji karyawan, staf operasional, biaya pemasaran dan juga promosi, kemudian juga ada biaya pengembangan dan juga pemeliharaan sistem IT untuk sistem reservasi online tadi, kemudian juga ada biaya utilitas, listrik, air ataupun juga internet juga kita perlukan, karena kita berharap juga ada wifi yang nantinya akan membantu teman-teman tetap dapat terakses dengan internet ketika berada di lapangan kami. Kemudian juga ada revenue stream, ini pendapatannya bisa dari penyewaan lapangan per jamnya, semua pendapatannya. Kemudian juga ada paket sewa bulanan ataupun tahunannya, itu bisa untuk membership ya. Kemudian juga ada pendapatan dari event atau dari turnamen berbayar. Nah, jadi untuk teman-teman di luar dari pengguna untuk olahraga, ini juga bisa disediakan untuk event, entah itu event untuk mini soccer, kompetisi untuk basket, kompetisi untuk futsal. Di sini lapangan dari kita sudah standar. Jadi apabila ingin mengadakan event pada lapangan kami, tentunya kami juga menyediakan harga atau rate khusus untuk pengadaan event di lapangan BQ Sport Arena. Kemudian ini juga ada sponsorship dan kerjasama dengan brand-brand olahraga dan penjualan makanan atau minuman di kafe. Nah, di sini kita juga menyediakan food and beverage bagi teman-teman yang nantinya setelah olahraga merasa letih, merasa capek, merasa penat, bisa langsung membeli makanan ataupun minuman mengisi lagi energi di kafe ataupun ruang-ruang makan, ruang-ruang beristirahat, ruang minum yang kami sediakan. Seperti itu. Nah, kurang lebih untuk bisnis model canvas yang kami sediakan itu seperti pada gambar ini. Bisa dari bapak-bapak ibu-ibu baca kembali dari BMC kami, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk berinvestasi pada BQ Sport Arena kami yang sangat amat menjanjikan. Kemudian di sini juga ada social impact ataupun dampak sosial yang diciptakan dari terciptanya BQ Sport Arena ini. Dampak sosial ini sangat positif bagi masyarakat ya, terutama untuk komunitas olahraga secara luas. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik yang berdampak pada peningkatan kesehatannya sendiri, dan juga menciptakan ruang sosial serta mempererat hubungan antar komunitas juga bisa terjadi dengan adanya BQ Sport Arena ini. Dan dengan konsep yang ramah lingkungan dan juga aksesibilitas yang baik, BQ Sport Arena juga pastinya akan turut berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya, sekaligus mendukung gaya hidup sehat terutama pada masyarakat aktif. Nah, di sini juga ada kompetisi serta unique value proposition. BQ Sport Arena di sini bisnis arena olahraga itu sangat banyak ya di Jogja, tapi kebanyakan masih kurang memadai secara fasilitas. Jadi untuk kompetisinya ini sendiri masih sangat bersaing ya, terutama. Kemudian dari kompetisi ini tentunya BQ Sport Arena memiliki unique value proposition yang sendiri. Apakah itu? Di sini menerapkan konsep all in one, yang mana BQ Sport Arena ini memiliki 3 cabur langsung pada satu tempat, yaitu cabur basket, futsal, dan juga mini soccer. Nah, dari sini tentunya kita juga
menyediakan banyak sekali fasilitas, salah satunya lokasinya yang strategis berada di tengah kota, kemudian memberikan kemudahan akses serta fleksibilitas bagi para pengguna. Kemudian juga adanya teknologi sistem reservasi online otomatis, lalu ada pencahayaan otomatis LED yang hemat energi, lalu ventilasi yang optimal di dalam ruangan indoor. Nah, selain itu juga unique value proposition ini kita menjaga menjaga suatu hubungan erat dengan komunitas-komunitas yang ada di bidang olahraga yang nantinya pastinya akan menjadi membership untuk kita. Nah, kemudian dari unique value proposition ini, setelahnya kita juga punya organization structure yang mana ini disusun atas beberapa posisi di dalamnya. Yang pertama, saya sendiri, Bubakudama, selaku pemilik ataupun owner, yang mana nantinya juga ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang nanti akan berinvestasi sekaligus menjadi owner dari BQ Sport Arena ini. Kemudian ada general manager yang mengawasi seluruh operasional koordinasi antar departemen. Kemudian ada head of operation secara operasional, kemudian juga ada head of marketing dan customer service, kemudian ada head of finance dan administration, kemudian ada head of facility and maintenance. Nah, kemudian ada marketing plan. Marketing plan yang bersama seperti BMC kita tadi. Dari segmentasi pasar kita melihat di sini adanya pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga keluarga yang membutuhkan fasilitas olahraga indoor untuk basket, futsal, sama mini soccer. Kemudian positioning kita yang berada tidak terlalu jauh dari pusat kota, berada di pusat kota. Kemudian strategi produk kita yang melibatkan fasilitas-fasilitas modern, dan strategi harga kita juga harganya sangat kompetitif saat ini dibandingkan dengan arena-arena lainnya. Kemudian strategi promosinya itu kita melalui sosial media, menjalin hubungan dengan komunitas, kemudian juga adanya program referral ataupun loyalty, serta iklan dan sponsorship pada event-event olahraga. Kemudian strategi distribusi ini kita menggunakan sistem reservasi online, lalu pelayanan pelanggan kita menyediakan customer service yang responsif sekaligus fasilitas yang bersih dan aman. Kemudian terakhir itu dari fundraising. Nah, di sini untuk biaya-biayanya sangat penting sini untuk diperhatikan. Di sini adanya renovasi ataupun pembangunan lapangan, langsung 3 lapangan ini akan menghabiskan biaya sekitar 250 sampai dengan 400 juta. Untuk detailnya dapat teman-teman baca sendiri. Kemudian adanya pembelian peralatan olahraga seperti ada gawang, ring basket, gawang mini soccer, bola, jaring, dan sebagainya. Kemudian adanya perlengkapan pendukung ataupun perintilan-perintilan lainnya di luar dari kebutuhan lapangan. Lalu ada sistem booking dan juga IT, tentunya aplikasi ataupun website online yang nantinya akan kita jalankan. Kemudian adanya promosi dan pemasaran awal, lalu modal kerja di awal yang mana itu untuk gaji karyawan, listrik, air, operasional, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada dana cadangan ataupun dana tak terduga yang sudah kita siapkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari BQ Sport Arena. Kami harap dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian dalam berinvestasi pada BQ Sport Arena, arena olahraga all in one, yang suatu lapangan olahraga yang berada dalam satu lokasi yang strategis, yang terdiri langsung dari 3 cabur, yaitu lapangan futsal, lapangan basket, dan juga lapangan soccer. Mungkin itu saja dari saya, Bubakudama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.